Halo, jumpa lagi di YouTube channel aku. Hai geng, lama banget kita nggak ketemu ya. Jadi aku udah lama nggak upload video karena emang beberapa hal. Dan hari ini aku bakal ceritain pengalaman horor aku. Ini pengalaman pribadi aku ya. Jadi aku tuh sebenarnya baru menikah tahun kemarin. Terus aku ambil rumah sekarang. Jadi aku beli rumah baru dan dari situlah nanti akan bercerita tentang pengalaman horor aku ini. Oke, tetap stay tune. Nah, langsung aja ya guys. Jadi awal mulanya itu aku beli rumah di salah satu tempat, bukan tempat ya, apa ya namanya, kan kota aku kan udah tahu ya kalian semua. Jadi aku beli rumah di salah satu desa lah, di salah satu desa. Nah, aku beli rumah di sana dan kebetulan aku ini kebagian rumah paling pojok. Jadi itu sebenarnya ada 5 rumah. Jadi aku tuh rumah nomor 5. Nah, karena aku kebagian rumah paling pojok dan rumah aku tuh samping-sampingnya masih rimbun gitu loh, masih kayak kebun-kebunnya milik warga situ. Ada pohon pisang, terus ada tanaman-tanaman liar kayak ilalang, kayak gitu. Jadi ya sebenarnya aku sih nggak masalah ya kalau ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan liar, nggak masalah. Nah, dan jadi masalahnya adalah mereka menampakkan sosoknya ke aku. Jadi ya awal mulanya aku yang santai-santai aja sampai aku ditampakkan sosoknya, itu membuat aku lebih cranky sih gitu. Jadi menurut aku ini tuh benar-benar ya, mungkin mereka mau menyambut aku gitu di situ. Nah, langsung aja ya. Jadi aku ambil rumah di salah satu desa itu. Terus aku mulai pindah ke sana itu sekitar pertengahan Maret. Nah, sebenarnya rumah ini tuh aku udah pesen jauh-jauh hari sebelum menikah dan mulai dibangun itu sekitar bulan Oktober 2020. Dan Desember 2020 rumah ini tuh sudah jadi gengs. Jadi udah bisa ditempatin gitu sebenarnya. Cuman karena ada suatu hal, aku nggak langsung nempatin rumah ini. Jadi aku mulai nempatin tuh sekitar pertengahan Maret gitu. Jadi selama Desember sampai Desember, Januari, Februari, Maret rumah ini tuh kosong gitu. Jadi nggak aku tempatin. Aku juga nggak ada waktu buat ngebersihin rumah ini, nggak ada. Jadi bener-bener kotor. Terus ada kelelawar juga yang masuk karena emang aku sibuk, suami aku sibuk gitu. Nah, pas awal mulanya aku mau pindahan sekitar pertengahan Maret itu, aku udah mulai nih beres-beres dulu. Sebelum aku pindah ke situ, aku bersih-bersih dulu rumahnya. Aku sapu, aku pel segala macam, terus dicat juga, dibersihkan lah pokoknya. Kita rapi-rapi. Terus akhirnya kita tanya juga, kita konsultasi juga nih ke orang pintar. Sebenarnya kalau dibilang orang pintar, kalau di desa tuh namanya kayak kiai gitu loh, kayak kiai atau enggak sesepuh gitu lah, bukan orang pinter sih sebenarnya, ya kayak kiai gitu aja. Nah, aku sama suami konsultasi ke sesepuh gitu. Terus ya aku bilang, saya beli rumah baru di desa ini, di sini gitu. Terus sesepuh itu juga bilang, oh ya ini kamu belum boleh boyongan. Boyongan itu dalam bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya mungkin boyongan tuh kayak pindahan yang menyeluruh gitu. Jadi bawa kasur, bawa kursi, pokoknya bawa peralatan yang kita punya, kita pindah ke rumah yang baru itu artinya boyongan kalau dalam bahasa Jawa. Kalau bahasa Indonesianya ya apa ya, pindahan yang besar gitu loh. Terus karena nggak boleh sama Pak Kiai dan aku sama suami memang harus tinggal di situ karena ada suatu hal. Terus sama Pak Kiai sama sesepuh itu boleh aku sama suami tinggal di situ, tapi cuma kita tuh istilahnya numpang tidur. Jadi kita boleh tinggal di situ tapi kita nggak boleh bawa barang-barang, kayak misalnya baju itu kita bawa seperlunya aja, dicicil gitu loh. Jadi aku kan punya baju nih 1 lemari, aku tinggal di situ sama suami, saya cuma bawa 2 pasang baju, 3 pasang. Nah, nanti besok kembali lagi ke rumah yang lama. Kan aku sama suami sebelumnya di rumah yang lama, ambil bajunya satu-satu gitu. Nah, waktu itu ya aku sama suami bawa baju beberapa aja. Terus aku nggak boleh bawa selimut, nggak boleh bawa kasur, nggak boleh bawa bantal.
Dan sama Pak Kiai, boleh kamu beli kok, beli di apa, beli kayak kasur, bantal, bak, panci, wajan gitu kan belum punya ya, itu boleh beli, tapi harus di utaranya rumah. Jadi rumah aku misalnya nih ya, contohnya gimana ya, susah juga ngasih contoh ya. Jadi misalnya ini rumah aku di titik A gitu ya, enggak jangan gitu deh, rumah aku di titik B. Ini sebagai contoh aja ya, rumah aku di titik B dan di titik A itu kan belakang rumah ya. Jadi kan A B C. Jadi A itu di belakang rumah, terus B rumah aku, C itu di depan rumah. Nah, kalau aku mau beli kasur, mau beli tikar, mau beli bantal, guling, perkakas, semuanya itu aku harus di toko yang C. Nggak boleh aku beli ke toko yang A, karena A itu di belakang rumah. Jadi aku beli peralatan semua itu harus di utaranya rumah aku, harus di depannya rumah aku. Jadi rumah aku di B, aku boleh beli semua peralatan di toko C, toko D, toko E gitu. Tapi aku nggak boleh beli di toko A. Gitu kata Pak Kiai, kata Pak Kiainya gitu, kata sesepuhnya. Ya mau nggak mau, karena kita juga orang Jawa dan kita menghargai adat istiadat ya, akhirnya kita ya nurut aja lah apa yang diomong sama Pak Kiai itu. Singkat cerita, kita udah beli semua peralatan kayak kasur lantai, bak, ember, wajan, panci. Kita tuh belinya di utara rumah. Jadi kita belinya di utara rumah. Nah, singkat cerita, aku sama suami beli perkakas tuh di utara rumah, dan kebetulan memang di utara rumah aku tuh ada kayak pasar gitu loh, jadi aku bisa beli di sana, semuanya lengkap. Terus juga Pak Kiai bilang, karena memang kamu tuh belum boleh pindahan, kamu boleh pindahan itu bulan 7 gitu, bulan 7 bulan Juli ya berarti. Terus aku sama suami, lama juga karena posisi itu kan Maret gitu. Terus suami, udah nggak apa-apa, kita numpang tidur aja di sini, nggak usah bawa kasur, nggak usah bawa apa, kita beli yang baru. Oke deh, aku sama suami sudah beli yang baru, semuanya beli baru. Akhirnya kita mutus untuk di situ, dan aku juga nggak habis akal. Aku juga tanya juga sama saudaraku yang ngerti agama juga. Aku tanya, karena kan kalau boyongan atau pindahan yang besar-besaran itu kita kan harus selamatan atau enggak syukuran lah pakai nasi kuning atau nasi tumpeng. Kalau di Jawa kan gitu. Kalau di Jawa kan gitu ya. Jadi bikin nasi tumpeng atau apa gitu. Tapi kan karena belum boleh boyongan, jadi aku sama suami belum bisa selamatan gitu. Akhirnya aku tanya sama saudara aku yang ngerti tentang agama. Terus dia bilang, oh iya, kalau rumah baru, kalau kamu pindahan pas kamu sholat, kamu baca aja ayat kursi, Al-Fatihah, Anas, Al-Ikhlas sama Al-Falaq 3 kali. Oh, sama kamu bilang aja dalam bahasa kita, kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, mau minta rumah ini tuh biar penuh dengan keberkahan, kebahagiaan atau apa gitu. Nah, aku udah ngelakuin itu semua ya. Awal mula kita pindah ke situ, aku sama suami sholat jamaah, terus aku sama-sama juga berdoa seperti itu, dan itu nggak ada kejadian apa-apa sampai 3 minggu. Nah, setelah 3 minggu itu, kebetulan setelah 3 minggu itu pas memasuki bulan puasa, awal pertama kali puasa. Jadi itu kejadiannya sekitar subuh ya, pokoknya selesai sahur lah, tapi belum sempat imsak atau subuh ya. Pas selesai sahur mungkin sekitar 3:30 atau jam 3:15 ya, karena kan aku sahurnya waktu itu 2:30. Karena sahur pertama jadi excited banget gitu loh, kayaknya sekitar jam 3:30 itu. Nah, sebelum aku mulai cerita pengalaman horor aku ini, aku bakal flashback dulu ke belakang. Jadi gini guys, sebelum aku nempatin rumah itu kan aku sempat bersih-bersih dulu tuh tadi. Aku sempat bersih-bersih dulu, rapi-rapi, ngecat semuanya sama suami. Nah, pas waktu aku bersih-bersih ngecat itu sebenarnya ada warga sekitar situ yang bilang gitu loh, yang udah ngasih tahu. Jadi tuh warga situ dulu itu adalah tukangnya yang bikin rumah aku gitu. Jadi dia tuh tukang yang bikin rumah aku, dan kebetulan tukang itu rumahnya juga area desa itu gitu, jadi dia tahu ini tuh dulu apa gitu, tahu. Nah, jadi singkat cerita dia itu ngomong kalau rumah aku tuh dulu bulaan tuh bahasa Jawa ya, kalau bahasa Indonesianya tuh kayak mungkin kebon yang
rindang banget itu, kebun yang bener-bener banyak banget lah ilalangnya. Terus dia cerita ini tuh dulu kebun yang banyak ilalangnya. Terus dia itu ternyata selain jadi tukang, dia itu punya pekerjaan lain, yaitu membantu membuat bata yang untuk bangun rumah itu loh guys. Jadi mayoritas pekerjaan warga daerah situ itu adalah membuat bata. Jadi kayak apa ya, kayak semacam kayak industri gitu loh. Kalau kan ada tuh misalnya di suatu tempat misalnya bikin brem, atau misalnya bikin batik, atau misalnya bikin keripik tempe gitu kan, ada ya daerah mana gitu. Kalau di situ tuh khasnya itu membuat bata itu tadi. Nah, jadi kan ini namanya aku samarin aja Pak A ya. Jadi si Pak A ini dia cerita, terus dia itu juga punya pengalaman horor gitu guys. Jadi dia itu pernah membantu membuat bata. Kalau bata itu kan buatnya malam hari ya, jadi pagi sampai siang tuh mungkin dicetakin gitu atau gimana, aku juga kurang paham ya, mungkin ada yang tahu komen ya nanti. Jadi kayak dicetakin gitu, terus malamnya itu dibakar. Nah pas malam-malam bakar kan banyak orang tuh yang nungguin bata itu, jadi tuh rame gitu. Nah si Pak Agus ini juga dapat pengalaman horornya pas dia bantuin membuat bata ini malam hari itu. Nah jadi pas ngebantu membuat bata malam hari ini, Pak Agus bilang kalau di rumah yang aku tempatin dulu itu kan kebon, dari situ itu dia juga ditemuin sama sosok itu, jadi cuma ditampakin aja gitu sama sosoknya. Terus kalau Pak Agus kan mungkin karena orangnya udah nggak tua sih, maksudnya udah dewasa mungkin ya, udah umur 40-an mungkin, jadi dia udah biasa aja gitu kalau ditampangin seperti itu karena udah biasa juga. Terus dia bilang kalau mau tinggal di sini tolong ya rumahnya itu yang sebelah pojok kiri dikasih lampu. Kan rumahku tuh ngadepnya ke utara gengs, jadi sebelah barat ya, sebelah barat atau kirinya rumahku tuh tolong dikasih lampunya yang terang, jadi biar nyorot, biar kesorot semua yang gelap-gelap itu, karena depan rumah aku itu gengs kalau malam itu bener-bener gelap banget. Samping rumah aku tuh kebun-kebun, depan rumah aku tuh juga sama, pohon pisang semua. Kalau nggak ada aktivitas warga yang buat bata malam hari itu bener-bener gelap. Karena kan buat bata itu kan nggak sembarangan tiap hari ya, jadi waktu musim kemarau aja gitu, pas musim hujan nggak mungkin buat bata, kan hujan gitu. Jadi bener-bener gelap gitu. Jadi aku udah dibilang seperti itu sebenarnya, cuman kan ya bukannya bandel ya, karena aku sama-sama juga sibuk kerja, sama-sama sibuk kerja dari pagi sampai malam suami aku. Terus kita juga nggak sempat mau masang lampu, akhirnya memang sempat nggak dipasang lampu selama 3 minggu aku tinggal di situ tuh, belum aku pasang lampu. Terus akhirnya waktu puasa itu aku kan cerita ya ini ya, aku kan keluar rumah habis sahur karena aku tuh pengen lihat di sini tuh kalau puasa suasananya kayak gimana sih. Nggak tahu kenapa sih Kak, kayak orang kepo aja gitu, padahal kan kalau misalnya aku nggak keluar juga nggak kenapa-napa gitu. Kenapa nggak tahu kenapa aku kok mau keluar gitu. Terus aku keluar, aku lihat di luar gak ada apa-apa. Terus pas aku nengok ke bagian barat, tahu-taunya ada sosok itu. Nah, penasaran kan sama kelanjutan ceritanya? Ikutin terus dong video selanjutnya, ikutin terus.